Salam Aleichem. Saudara-saudara, kita semua pada saat ini bersyukur karena berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di tengah keterbatasan yang ada, saya yakin dan kita semua percaya bahwa kasih Kristus tidak terbatas untuk kita. Pada saat ini, kita akan memasuki ibadah khusus dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk mendengar dan melakukan setiap sabdanya dalam hidup kita. Kiranya Tuhan senantiasa menaungi dan memberkati saudara kini hingga selamanya. Selamat beribadah dan Shalom Aleichem. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita awali dengan kita mengaku yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama memperingati Hari Kristus Raja, dan marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 19, bait yang pertama, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Pada saat ini kita masuk dalam pengakuan dosa, dan dasar pengakuan dosa tertulis dalam Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian sabda Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan dasar dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 ini, yang berisi hukum kasih, kita sadar bahwa dosa-dosa kita banyak dan apa yang kita lakukan masih jauh dari yang dikehendaki Tuhan. Karena itu marilah kita menyesali dosa-dosa kita dengan bersama kita sampaikan penyesalan dosa itu melalui pujian Kidung Jemaat nomor 27 bait yang pertama, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 12 memberikan kesaksian yang demikian yang menjadi berita anugerah kita. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Inilah berita anugerah dan petunjuk hidup baru diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 40 yang demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Inilah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Marilah kita amini bersama-sama dengan bangkit berdiri. Dan kita nyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 381. Kidung Jemaat nomor 381, kita nyanyikan bait yang pertama, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Coba dipersilakan duduk kembali dan mari kita masuk dalam doa syukur, syafaat dan juga doa persembahan firman.
Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang berkarya dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia, dan yang menjadi sumber kekuatan kami dalam Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan di hadapan-Mu, kami bersama-sama mengucap syukur karena Engkau telah memberkati seluruh kehidupan kami, memberikan kesehatan dan kekuatan. Pada saat ini Tuhan, di hadapan-Mu, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang mana pada saat ini masih bergumul dengan bencana COVID-19. Kiranya Engkau mampukan bangsa kami melewati seluruh tantangan yang ada, bencana ini dengan sukacita. Begitu juga Tuhan, kami berdoa terutama untuk Kabupaten Klaten yang pada tanggal 9 Desember nanti akan diadakan pemilihan kepala daerah. Kami mohon Tuhan berkatilah proses-proses yang harus dilewati, proses pemilihan hingga nanti ketika ada peneguhan kami mohon Tuhan, Engkau senantiasa memberkati dan memberikan kelancaran. Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga menyerahkan gereja-gereja-Mu. Kami mohon Tuhan, berkatilah gereja-gereja-Mu ini, sehingga gereja-Mu dapat senantiasa bertahan di tengah pandemi ini, bahkan bisa berkembang. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang beribadah di rumah karena banyak keterbatasan. Kami mohon Tuhan berkatilah dan Engkau juga berkenan hadir dalam keluarga-keluarga yang mengadakan ibadah di rumah-rumah. Tuhan, pada saat ini, kami juga menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, terkait pekerjaan, terkait pasangan hidup, terkait tanggung jawab dalam keluarga, begitu juga terkait pendidikan bagi anak-anak kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menuntun dan menolong kami untuk menghadapi setiap tanggung jawab kehidupan yang harus kami lakukan. Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Begitu juga kami mohon sucikanlah Tuhan persembahan yang telah kami kumpulkan. Terlebih, sucikanlah hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah Tuhan, doa syafaat kami serahkan dalam nama Juru Selamat kami yang hidup Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang saat ini kita terima saya ambil dari salah satu bacaan leksionari, yaitu dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 45. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai 45 yang demikian Injil Yesus Kristus. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari,
Hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Inilah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Salam aleichem. Saudara-saudara, pada 2 minggu berturut-turut yang lalu kita membahas tentang kerajaan Allah atau kepemimpinan Allah yang dinyatakan dalam diri pribadi lepas pribadi setiap orang. Artinya, suasana kerajaan Allah, damai sejahtera itu bisa kita rasakan di dalam hidup ini jika kita semua umat manusia mau dipimpin oleh Allah. Dan orang yang hidup dipimpin oleh Allah pasti terlihat dari nilai-nilai yang dia terapkan dalam hidupnya. Setia, jujur, bertanggung jawab, adil dan pembawa damai dan seterusnya. Saudara-saudara, masih tentang kerajaan Allah. Pada saat ini, kerajaan Allah akan kita bahas menurut Matius pasal 25. Di sini kerajaan Allah yang dipakai oleh Matius ingin menggambarkan sebagai suasana surga. Jadi kerajaan Allah dalam arti surga yang akan kita gapai
setelah Tuhan memanggil kita pada hari penghakiman terakhir. Karena itu LAI juga memberi judul penghakiman terakhir di pasal 25 ayat 31 sampai 45 tadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam penghakiman terakhir atau hari akhir nanti, kira-kira apa sih menurut Matius kerajaan Allah atau surga? Menurut Matius, Tuhan Yesus menggambarkan seperti ini. Bahwa ketika pada penghakiman terakhir nanti, untuk menuju surga yang dikehendaki Tuhan, surga yang ada di atas sana, nanti akan melalui tahapan. Jadi orang ketika pada zaman akhir nanti menghakimi orang yang hidup dan yang mati, seperti pengakuan iman rasuli kita yang akan datang untuk kedua kalinya menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Siapa itu? Tuhan Yesus. Artinya ada penghakiman terakhir, berarti juga ada pemisahan mana yang baik dan mana yang buruk. Di dalam Matius pasal 25 ini di sana digambarkan ayat 31 sampai 33. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan ia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi ilustrasi yang dipakai oleh Tuhan Yesus menurut penggambaran Matius, menurut kesaksian Matius ini, pemisahan antara kebaikan dan keburukan itu akan seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi dalam tradisi setempat, tradisi Alkitab, orang pada zaman itu sudah biasa memelihara kambing dan domba secara bersama-sama. Namun setiap petang hari, sang gembala akan mengumpulkan mereka, lalu kemudian akan dipisahkan domba dan kambingnya. Nah, saudara-saudara, gambaran pemisahan kambing dan domba ini sama seperti pada zaman Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya nanti. Ada pemisahan. Domba dengan kambing itu hampir sama. Ya, sama-sama domba dan kambing sama-sama bisa dipelihara. Namun ada ciri-ciri khusus selain masalah fisik, ada ciri-ciri khusus terkait bagaimana kambing dan domba itu. Kalau domba yang jelas lebih jinak, mudah diatur, dan hidupnya cenderung bergerombol. Saya pernah melihat peristiwa di lapangan timur gereja. Di sana ada domba yang beranak di lapangan itu. Ternyata domba-domba yang lain itu berkumpul melihat dan mendekat domba yang beranak tadi. Suatu peristiwa yang menurut saya unik. Ternyata domba-domba itu ketika ada kelahiran, ketika ada kawannya yang kemudian hilang atau tersesat, domba akan cenderung mencari kawanannya. Itu karena memang sifat alamiah domba yang suka bergerombol. Lalu kemudian yang kedua kambing. Kambing ini bisa dikatakan lebih liar dan lebih suka atau bersifat penyendiri, carpe diem, dan lebih sulit untuk diatur. Nah, gambaran dua hewan peliharaan ini, baik itu domba dan kambing, walaupun serupa ternyata tidak sama. Ada yang mudah diatur, ada yang lebih sulit diatur. Begitu juga manusia. Kehidupan manusia di dunia ini, ada orang-orang yang memang sulit menerima
aturan-aturan Tuhan, tetapi ada yang mudah menerima aturan-aturan Tuhan. Dengan kata lain, dalam kehidupan di dunia ini, ada orang yang memang manut lan bangun turut marang Gusti Allah, ada yang tidak manut. Ini gambaran, ada pemisahan. Lalu gambaran yang kedua, di dalam ayat firman Tuhan ini juga diceritakan, apa toh kriteria, apa toh yang termasuk orang-orang yang manut dawuh Gusti, dan apa kriteria yang tidak manut dawuh Gusti. Mana kriteria orang yang baik menurut Tuhan dan yang tidak baik. Di dalam ayat 35 dan 36, di sana kalau kita membaca ternyata ada hal-hal yang memang bisa kita perhatikan. Misal di dalam ayat 35 saya akan membaca. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini adalah orang-orang yang memang bangun turut. Hidup seturut dengan kehendak Allah, ternyata hidupnya memiliki kepedulian kepada sesama. Peduli terhadap Tuhan itu, mengasihi Tuhan itu, mencintai Tuhan itu, orang-orang yang benar, menurut Tuhan, adalah orang-orang yang bisa menunjukkan kasih kepada Allah itu ditujukan juga kepada sesama. Bahkan di sana dituliskan kepada orang yang paling hina ini. Itu kita sudah melakukannya juga untuk Tuhan. Itu gambaran yang pertama, orang-orang yang bangun turut yang manut. Sebaliknya, orang yang tidak manut, tidak bangun turut kepada Tuhan digambarkan di dalam ayat 41 dan seterusnya. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri yang tidak baik. Enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Di sini digambarkan bagaimana sikap yang tidak dikehendaki Allah. Orang-orang yang tidak manut itu, ia mencintai Allah tetapi tidak menerapkan kepada sesamanya, kepada orang-orang hina. Dua gambaran ini, orang yang manut, yang berkenan di hadapan Allah atau orang benar, dan orang yang tidak benar, tidak manut, ternyata bisa dilihat dari perbuatannya selama di dunia. Jadi, secara singkat, ketika orang uripe apik bener bisa masuk kerajaan Allah, tetapi ketika orang yang hidupnya tidak benar, tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Ini adalah penggambaran bagaimana Matius menggambarkan bagaimana di zaman akhir nanti. Apakah orang akan masuk kerajaan Allah atau tidak, masuk surga atau tidak. Ternyata ada kriteria-kriteria tertentu. Orang yang masuk surga, yang bersama-sama dengan Allah adalah orang yang hidupnya itu senantiasa berpadanan dengan keteladanan dari Allah sendiri dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu saudara-saudara yang menjadi pertanyaan, jika demikian, apakah untuk masuk kerajaan surga atau surga? Berarti itu tergantung dari perbuatan baik kita saja. Jadi orang
hanya perlu berlomba-lomba berbuat baik, tidak perlu agama, tidak perlu iman, tidak perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah begitu? Tidak. Dalam kesaksian Matius ini jelas di sana menuliskan bagaimana kesadaran untuk mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan itu harus didasarkan kepada kasih dari Tuhan sendiri. Bahkan di sana dituliskan, ternyata sejak pada mulanya telah ditentukan adanya pemisahan itu. Istilah kambing domba di sana menggambarkan memang telah ada dari sejak semula ditentukan siapa yang masuk kerajaan surga dan siapa yang tidak. Siapa yang masuk kerajaan Allah dan siapa yang tidak. Hanya kita manusia tidak tahu siapa yang digambarkan seperti kambing atau domba. Kita tidak bisa menilai orang lain. Kita hanya bisa menilai diri kita sendiri. Jadi kalau menurut saya, hidup di dunia ini itu seperti ajang pembuktian. Sakjane. Sebenarnya kita itu domba-dombanya Allah atau kambing. Kita itu domba atau kambing. Kita itu tergolong orang benar, wong mursid atau tidak. Justru hidup di dunia ini adalah ajang pembuktian. Siapa jati diri saudara dan saya? Apakah pengikut Kristus atau bukan? Apakah orang benar atau bukan? Lalu yang kedua, kita sadar, kita melihat realita saja, gambaran domba-domba. Kadang domba itu juga ada yang nakal, ada domba yang kemudian carpe diem. Karena kalau dari fakta sejarah, domba sebenarnya berawalnya sebenarnya dari hewan liar juga, yang kemudian dijinakkan sudah ribuan tahun kemudian menjadi hewan peliharaan. Artinya di dalam hati kita sebenarnya ada jiwa-jiwa liar tidak manut kepada Tuhan, itu ada bibit-bibitnya. Namun pilihan untuk tetap setia kepada Tuhan itu tergantung dari pilihan hidup kita sekarang dan selanjutnya. Jangan sampai kita menjadi domba liar, apalagi kambing. Jadilah domba-domba Allah. Lalu yang ketiga, dalam bacaan kita ini juga jelas, Matius di sana menuliskan demikian. Setelah Tuhan Yesus menjelaskan tentang tugas tanggung jawab manusia di tengah dunia, mengasihi Allah harus diwujudkan dalam kasih kepada sesama, peduli kepada sesama. Di sana ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Matius demikian, ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Saya ulangi lagi. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Ayat ini penting. Karena menurut Matius, ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan baik itu ternyata tidak disadari oleh orang yang melakukan perbuatan baik itu. Artinya, perbuatan baik itu mestinya muncul dari kesadaran diri manusia. Jadi kesadaran diri manusia itu menjadi penting. Perbuatan baik kalau hanya mencari imbalan itu bukan perbuatan baik. Berarti ada pamrih di balik itu. Termasuk ketika perbuatan baik itu hanya karena kita mengumpulkan pahala, itu juga bukan perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik menurut kekristenan adalah kita mengungkapkan rasa syukur kita karena hidup kita telah ditolong oleh Tuhan. Jadi melakukan perbuatan baik itu bukan karena mencari pahala, bukan karena supaya nanti bisa masuk surga, tetapi perbuatan baik dalam hidup
yang kita lakukan sebagai orang Kristen? Ungkapan syukur karena kita sudah menjadi domba-domba Allah. Karena kita sudah menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Saudara-saudara, kita domba-domba Allah. Dan kita pasti akan hidup bersama-sama dengan Allah. Hanya selama di dunia ini kita perlu membuktikan apakah kita domba Allah atau kambing saja. Apakah kita domba yang manut atau domba liar. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, lalu bagaimana? Pada saat ini kita harus hidup dan menjadi domba-domba Allah yang setia, yang manut, bangun turut, dan yang benar, dengan cara menunjukkan kasih kita kepada Sang Pemilik hidup kita, yaitu Tuhan. Karena kita domba-dombanya Allah, maka kita harus manut kepada Allah dengan cara, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Artinya kita mau berbagi kepada orang lain. Berbagi kepada orang lain yang paling hina, yang ringkih, yang terdiskriminasi. Ketika kita berbagi, memberi mereka makan, kita sama juga memberi sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum, memberikan kelegaan pada orang lain. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika kita bertemu dengan orang, kita harus memberikan tumpangan, artinya berbuat baik kepada yang lain. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Peduli pada orang yang membutuhkan, dan masih banyak hal yang lain. Artinya, hidup untuk berbuah, hidup untuk Allah. Secara singkat, saya garis bawahi bahwa menurut Matius, kerajaan surga memang bisa kita rasakan di dalam dunia ini dengan berbuat baik. Tetapi kerajaan surga yang sejati, yang di surga sana, tahta kerajaan surga bisa kita capai. Karena kita adalah anggota keluarga Allah. Kita sudah menjadi domba-domba Allah. Pasti bisa kita capai. Hanya yang perlu adalah membuktikan selama kita hidup ini bahwa kita domba-domba Allah. Amin. Kita masuk dalam saat ini. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang berkarya dalam Kristus dan beri kami kekuatan dalam Roh Kudus. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati kehidupan kami dan mengingatkan kami bahwa kami semua adalah domba-domba-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon mampukanlah kami untuk bisa mengungkapkan rasa syukur kami telah Engkau pelihara melalui sikap hidup peduli kepada orang-orang di sekeliling kami. Peduli kepada sesama kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami, melakukan tanggung jawab kami. Kami mohon Tuhan, ajarlah kami untuk peduli kepada orang-orang terdekat kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, begitu juga saudara keluarga besar kami semua dan semua orang. Inilah Tuhan, doa-doa kami.
kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 278. 278 kita nyanyikan bait pertama, Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini hingga selamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta